Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara peserta UI Academy sesi ke-38 yang saya hormati. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam event UI Academy yang pada kesempatan siang hari ini akan mengangkat tema Migrate Google to Microsoft. Kami dari Badan Sistem Informasi pada beberapa waktu yang lalu sudah mengirimkan broadcast message via email yang berisi tentang adanya proses pembatasan layanan Google Cloud yang selama ini sudah kita dapatkan atau kita gunakan sejak tahun 2016, yaitu dengan unlimited storage. Nah, tentunya bagi kita Sivitas Akademik KUI yang selama ini sudah dalam tanda petik dimanjakan dengan layanan unlimited Google Storage ini, tentunya banyak yang kaget atau malah mungkin shock ya, karena mungkin sudah dengan nyaman menggunakan layanan Google Storage ini, tetapi tiba-tiba ada notif yang menginformasikan bahwasanya layanan Google Cloud akan ada pembatasan. Jadi kalau mengikuti kayak judul lagu itu, kita diputus pas sedang nyaman-nyamannya begitu. Nah, berkaitan dengan adanya pembatasan tersebut, jadi perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya pembatasan ini bukan dari BSI, tapi memang ini adalah pembatasan yang diinformasikan dari pihak Google selaku penyedia layanan. Dan perlu Bapak Ibu pahami dan ketahui juga bahwasanya yang terkena imbas terkait dengan pembatasan layanan ini bukan hanya kita di UI, tapi juga dengan tetangga-tetangga perguruan tinggi lain yang menggunakan layanan dari Google Cloud ini juga sama. Jadi mereka juga ada pembatasan. Dan dalam proses pembatasan nanti yang akan diberlakukan mulai 1 Juli, bahwasanya nanti seperti yang sudah kami informasikan, untuk staf dan dosen itu nanti akan mendapatkan pembatasan maksimal storage kurang lebihnya adalah 80 GB. Sedangkan untuk mahasiswa nanti akan mendapatkan 15 GB. Nah, dari pembatasan yang diberikan ini, dari kalau dosen dan staf mendapatkan 80, sedangkan kalau mahasiswa mendapatkan 15, ini kalau kita bandingkan dengan pembatasan yang dilakukan oleh perguruan tinggi sebelah, mungkin kita relatif lebih tinggi ya, karena kalau di UGM kemarin informasinya untuk dosen dan staf itu mendapatkan hanya 50 GB. 5 GB Pak sepertinya. Nggak sampai 50. Ya, mahasiswa. Mahasiswa 5 GB. Dan hari ini tadi juga ada informasi dari Universitas Negeri Yogyakarta, sepertinya cuma 20 GB. Jadi itu informasi yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui, bahwasanya sekali lagi pembatasan ini adalah bukan dari kami BSI yang membatasi, tapi memang ini adalah karena memang kebijakan dari Google yang sudah tidak lagi memberikan layanan unlimited storage kepada kita selaku pengguna yang menggunakan Google Education selama ini. Nah, dalam kesempatan kali ini nanti intinya adalah kami menghimbau, sekali lagi menghimbau kepada Ibu Bapak sekalian nanti untuk bersiap-siap untuk mulai memigrasikan, terutama yang mungkin storage Google-nya sudah melebihi dari 80 GB. Ini nanti perlu ada perhatian khusus yang nanti perlu Bapak Ibu lakukan. Jadi terkait dengan data-data, terutama mungkin data-data yang berkaitan dengan data-data kerja, gitu. Itu nanti perlu diamankan, di backup. Nah, untuk media backup-nya nanti bisa Bapak Ibu lakukan ke local storage, ya, bisa ke laptop ataupun ke komputer PC. Nah, itu nanti bisa dilakukan seperti itu. Nah, dalam kesempatan kali ini, nanti kami juga akan memberikan beberapa informasi terkait dengan layanan yang selama ini sebenarnya sudah kita langgan, tetapi memang pemanfaatannya belum maksimal, yaitu adalah layanan OneDrive yang ini kita dapatkan dari hasil kita berlangganan Microsoft. Nah, nanti bagi Bapak Ibu dosen ataupun staf yang selama ini belum memanfaatkan layanan OneDrive, nah ini nanti juga akan kita kupas. Baik Bapak Ibu, jadi pada kesempatan kali ini nanti kita akan mengupas terkait dengan teknis
cara bagaimana kita membackup dari data-data yang sudah kita miliki di Google Drive, ya, dan juga nanti bagaimana cara kita memigrasikan data-data yang sudah ada di local storage hasil dari backup di Google Drive kita pindahkan ke OneDrive. Nah, sebelum kita masuk ke teknisnya, ini mungkin ada beberapa catatan yang perlu Bapak Ibu pahami. Jadi dari data yang kita gunakan di cloud storage selama ini atau data-data yang biasa kita gunakan dalam bertransaksi ataupun dalam keseharian kita bekerja, itu ada sebenarnya secara tipenya ada dua, ada namanya cloud data dan hot data. Jadi kita harus bisa memahami dulu mana data-data yang sifatnya cold data dan hot data. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat atau kita miliki data seperti arsip dokumen, ya, terus kemudian kita bekerja, misalkan ada dokumen-dokumen yang kita simpan, surat-surat dan lain sebagainya, itu yang sifatnya pengaksesannya adalah jarang diakses. Misalkan file yang sifatnya setelah digunakan dia jarang dibuka. Misalkan ada catatan rapat, kan biasanya hanya sekali dibuka, setelah kita selesai menggunakan itu kita simpan dan jarang dibuka kembali. Atau mungkin ada file-file catatan lain yang sifatnya itu sudah masuk ke arsip. Nah, ini termasuk kategori cold data. Nah, ini nanti untuk data-data yang seperti ini nanti kami sarankan secara teknis kita simpan saja di storage yang akan kita pelajari nanti yang namanya OneDrive. Jadi kalau secara proses ini ya, untuk terutama mungkin bagi Bapak Ibu dosen atau mungkin Bapak Ibu staf yang selama ini lebih sering menggunakan fitur-fitur kayak seperti Google Classroom di Google, kemudian ada juga misalkan kalau email itu ya misalkan Bapak Ibu menggunakan Google Form yang itu sudah dibuat otomasi kayak misalkan untuk generate atau merge data kayak misalkan apa namanya itu AutoCred ya. Itu kan biasanya dia masuknya ke Google. Dan ini memang kalau kita cari di layanan OneDrive ini kami terus terang belum mengeksplor secara lebih jauh. Tetapi kalau Bapak Ibu yang selama sudah familiar dengan kayak AutoCred atau mungkin Bapak Ibu dosen yang menggunakan Google Classroom, nah ini kan data-data yang sifatnya masih dinamis, dalam artian memang masih sering digunakan. Nah ini kami sarankan memang ini masih bisa disimpan untuk di Google Drive ya, di Google Drive-nya. Karena secara teknis pun kalau kita menggunakan Google Classroom, tiap ada submission data atau mungkin ada transfer data dari mahasiswa ke dosen ataupun sebaliknya, dia akan masih menyimpan ke Google Drive. Dan ini memang belum ada sinkronisasi otomatis ke OneDrive. Nah, ini yang sifatnya masih dinamis. Ini bisa kita sebut sebagai hot data. Nah, ini mungkin masih bisa kita simpan di Google Drive. Jadi data-data yang sifatnya masih dinamis, sering kita buka, sering kita akses, ini masih bisa atau masih bisa memanfaatkan layanan Google Drive yang secara storage total adalah 80 GB nantinya. Jadi sebagai informasi tambahan, kuota 80 GB yang nanti akan Ibu, Bapak, dan Saudara semua terima itu adalah storage secara keseluruhan. Baik itu adalah untuk email, kemudian nanti untuk Google Drive, dan juga mungkin nanti kalau Bapak Ibu yang suka menyimpan foto via Google Foto ya. Jadi kalau yang punya foto-foto di gadget itu kan biasa di autosinkron ke Google Foto misalkan, itu juga akan masuk storage yang sama. Nah, sehingga nanti untuk data-data yang seperti itu menjadi satu. Jadi 80 GB itu adalah secara keseluruhan. Nah, sedangkan nanti kalau misalkan Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu dosen biasanya kalau yang menggunakan Classroom, misalkan setelah selesai satu semester dan sekiranya data-data perkuliahan itu sudah tidak digunakan, itu nanti bisa disimpan ke lokal lalu dipindahkan ke OneDrive. Ya, jadi seperti itu. Sehingga sekali lagi nanti untuk pemanfaatan Google Drive itu hanya nanti kami sarankan untuk data-data yang sifatnya hot data atau data-data yang dinamis yang masih sering diakses. Dan kalau yang sudah berupa arsip itu nanti bisa dipindahkan ke OneDrive yang nanti besaran storage yang kita dapatkan dari layanan OneDrive yang sudah dilanggan UI selama ini adalah sebesar 1 terabyte per user atau 1000 GB. Dan ini saya kira sudah sangat besar sekali kalau sebagai media simpan. Tinggal nanti memang mekanismenya untuk peralihan dari Google Drive ke OneDrive ini memang dari beberapa tool yang kami uji coba kemarin belum ada yang sifatnya otomatis, jadi tetap harus manual.
nanti juga akan sedikit kita demokan. Sehingga Bapak Ibu tetap harus ya butuh effort khusus untuk mendownload, kemudian nanti memasukkan ke OneDrive dari Google Drive. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada catatan lagi yang mungkin nanti perlu kita perhatikan. Jadi terkait layanan Google Cloud ya, dan juga sebenarnya tidak hanya Google Cloud tapi juga layanan OneDrive secara umum. Jadi layanan storage secara umum di UII itu memang kami sarankan itu hanya untuk digunakan untuk keperluan mendukung proses akademik di UII. Nah, sehingga nanti kalau untuk Bapak Ibu yang menggunakan atau yang memiliki data-data personal ya, memiliki data-data personal itu nanti bisa menggunakan layanan Google Drive yang milik personal. Yang ini nanti Bapak Ibu sebenarnya kalau Google Drive personal itu bisa di-upgrade nih. Bapak Ibu bisa mengupgrade storage tapi memang harus berbayar. Ya, jadi memang intinya Google ini ya itu tadi kebijakan bisnisnya sudah berubah, yang dulu memberikan unlimited untuk education ternyata sekarang dibatasi. Dan untuk Google personal sendiri, kalau Bapak Ibu berlangganan storage tambahan itu nanti kisarannya sekitar 250.000 per tahunnya. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nanti kalau misalkan login ke Gmail umum, nanti ada info storage di kiri bawah itu nanti bisa dilihat. Kalau misalkan kita mau buy storage itu ada ya, membeli storage tambahan, itu nanti akan ada saran misalkan ada berapa tambahan yang mau kita ambil, apakah 100 GB ataukah 1 tera itu nanti ada di sana. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa juga untuk mengecek berapa sih saat ini storage dari Google Drive yang sudah kita gunakan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, link ini. Link ini juga kemarin sudah kita informasikan via email blast yang sudah kita kirimkan. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek. Di sana juga ada beberapa panduan yang sudah kita kirimkan terkait dengan penggunaan atau cara backup storage Google ya yang sudah kita miliki, bagaimana cara backup ke lokal, dan juga nanti bagaimana cara menggunakan OneDrive. Kemarin ada beberapa manual atau link manual yang sudah kita kirimkan. Nah, inilah OneDrive yang nanti akan kita dapatkan atau mungkin akan mulai kita manfaatkan, karena sebenarnya layanan ini sekali lagi sudah kita miliki sejak beberapa tahun yang lalu ya. Hanya saja memang penggunaannya belum maksimal. Yaitu tadi karena kita sudah terbiasa dan dimanjakan dengan unlimited dari Google ya. Sehingga nanti layanan yang satu yang sebenarnya sudah kita miliki ini jarang digunakan. Dan sebagai informasi nanti bagi Bapak Ibu dosen, untuk akun OneDrive itu sudah otomatis melekat dengan akun UII. Jadi nanti Bapak Ibu dosen bisa login ke halaman office.ui.ac.id, nanti bisa login dengan akun UII. Nanti setelah berhasil login, Bapak Ibu akan bisa mendapatkan beberapa layanan. Jadi seperti halnya kalau kita menggunakan Google Drive, login ke salah satu layanannya, misalkan Gmail, itu kan nanti ada link juga ke beberapa layanan Google yang lain. Nah, ke office.com ini juga sama, atau office.ui.ac.id, nanti sama-sama login menggunakan akun UII. Jadi login dengan nick@ui.ac.id, nanti kemudian passwordnya password SSO. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke sebuah halaman OneDrive, yang itu nanti ada link yang bisa digunakan untuk aplikasi Microsoft yang lain, seperti MS Word, Excel ya, ada PowerPoint dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi ini sebenarnya secara umum ya bisa dikatakan sama ya, hampir mirip dengan Google Drive juga. Jadi kita juga bisa nanti sharing dokumen baik ke rekan ataupun ke publik ya. Misalkan kita membuat form ya, kalau kita mungkin selama ini familiar dengan menggunakan Google Form, nanti di OneDrive ini kita juga bisa ada namanya form ya. Membuat sebuah formulir yang itu nanti bisa kita share, misalkan kita butuh mengkolek data polling dan lain sebagainya, nanti juga bisa kita lakukan di sana. Oke, nah ini penggunaan OneDrive nanti bisa kita pelajari bersama-sama, nanti bisa kita coba sambil saya demokan. Sekali lagi link ini kemarin juga sudah kami informasikan ke Bapak Ibu semua via blast email. Nanti mungkin dalam waktu dekat akan kita reminder juga, kita blast ulang terkait dengan Bapak Ibu dan saudara semua harus mulai melakukan backup. Bagi yang belum memulai backup, jadi sekali lagi kami sarankan untuk segera melakukan backup, karena
efektif pembatasan storage dari Google ini akan efektif atau berlaku mulai 1 Juli 2022. Nah, sedangkan untuk mekanisme backup dari Google sendiri ya, nanti ada beberapa tool ya. Ini yang sudah kami uji coba kemarin, walaupun mungkin belum banyak kita explore juga. Kami terus terang juga belum mengeksplor fitur-fiturnya secara keseluruhan. Tapi salah satunya nanti ada namanya Google Takeout. Jadi dengan Google Takeout ini nanti Bapak Ibu akan ditampilkan opsi ya. Jadi selama ini kan kita banyak menggunakan layanan Google kayak Google Drive, Google Foto, mungkin ada akun-akun yang tersimpan di Google dan lain sebagainya, itu nanti bisa kita download. Bisa kita download, kita ambil ke lokal storage kita, nanti bisa kita manfaatkan untuk kita pindahkan ke layanan storage cloud yang lain, yaitu ke OneDrive. Nah, di samping dengan Google Takeout, kalau Bapak Ibu selama ini mungkin saya yakin beberapa sudah bisa mencoba ya, itu nanti dengan namanya Google Drive Desktop ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah familiar dengan Google Drive Desktop, saya kira nanti juga tidak ada kesulitan terkait dengan pemanfaatannya. Nah, ini nanti bagaimana cara kita mendownload atau membackup ke local drive, itu nanti akan kita demokan. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa kita lanjutkan untuk demo cara menggunakan beberapa tool yang bisa kita manfaatkan untuk membackup. Ya, ini saya coba share screen lagi. Baik, yang pertama saya akan mendemokan cara menggunakan Google Takeout. Jadi begini Bapak Ibu, jadi Google Takeout ini adalah layanan Google yang bisa kita manfaatkan untuk membantu membackup data kita. Nah, atau mungkin begini, sebelum kita masuk ke Google Takeout, bisa kita cek dulu storage yang sudah kita gunakan. Mungkin nanti link-link yang cek itu juga bisa di share juga nih, Mas Agus. Share untuk cara cek cek storage nih. Baik Bapak. Ya, jadi pertama-tama nanti kita ingin mengetahui dulu nih, seberapa banyak storage yang kita gunakan. Jadi kalau kita membuka Google Drive seperti ini halaman Google Drive ya, halaman Google Drive saya. Ini kebetulan saya menggunakan akun dummy, bukan akun personal saya. Di bagian kiri bawah ini ada informasi storage yang kita gunakan. Ada 107,8 MB. Nah, ini adalah storage yang saya gunakan. Nah, nanti kalau misalkan, ini kalau Bapak Ibu klik tombol storage, ini juga akan muncul di sini. Ini informasi storage yang ada, jadi 107,8 MB. Nah, di sebelah kanannya ini ada informasi 107,8 itu ternyata ada di Google Drive. Nanti Gmail ada berapa, mungkin nanti Google Foto ada berapa, nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah informasi storage yang kita miliki. Jadi sekali lagi nanti Bapak Ibu bisa mencek, oh kira-kira storage saya itu masih aman atau tidak ya, kalau misalkan tetap menggunakan layanan Google. Nah, itu nanti bisa dicek di sini. Jadi kalau Bapak Ibu login ke Google Drive, di alamat drive.google.com, atau misalkan Bapak Ibu membuka email, itu kan nanti di sini kan ada ini, link ke beberapa layanan Google yang lain. Nanti ada Gmail, ada Google Drive, ada Google Doc, Google Sheet, dan lain sebagainya. Nanti diklik Google Drive, ya, hasilnya adalah membuka halaman ini. Nah, nanti di kiri bawah itu nanti ada informasi storage. Ini kalau kita klik itu nanti muncul seperti ini. Nah, kalau sekiranya misalkan ternyata data yang sudah kita miliki kok banyak sekali, misalkan ada tadi ternyata sudah lebih dari 83. Nah, itu nanti kita bisa mulai mencicil mendownload, ya, membackup ke local drive. Nah, cara mendownloadnya bagaimana? Nah, ini nanti ada beberapa cara. Nah, salah satunya adalah menggunakan namanya Google Takeout. Nah, Google Takeout ini adalah aplikasi milik Google yang bisa kita manfaatkan untuk mendownload file-file data kita yang ada di Google Storage, baik itu yang ada di Google Drive, ya, atau yang di Google Foto, Gmail, dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini alamat yang kita buka ini, takeout.google.com. Ya, seperti ini. Nanti begitu kita membuka Google Takeout, nah nanti ini ada informasi di sini. Jadi ada informasi produk Google yang mau kita download. Ya, ini ada
akses log activity, ada banyak sekali ya. Jadi sebenarnya layanan Google banyak, tapi yang mungkin yang kita manfaatkan belum begitu banyak. Nah, misalkan yang kita inginkan adalah mendownload, nah karena tadi hasil dari informasi ini ternyata data saya hanya ada di Google Drive saja. Nah, berarti yang saya perlukan adalah mendownload Google Drive. Nah, ini nanti pastikan ini di sebelah kanannya ada tombol cek atau centang. Nanti Bapak Ibu bisa memilih. Cari yang Google Drive. Ini saya deselect all dulu ya. Ini untuk saya hilangkan centangnya. Kita coba cari Google Drive. Ini ada Google Chrome, berarti membackup. Ini ada keterangannya. Yang kita backup adalah bookmark, history, and other setting. Jadi pengaturan, kemudian catatan kita browsing, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita download. Kalender ya. Your calendar data in calendar. In e-calendar format. Dan ini ada juga informasi format yang mau di-download hasilnya seperti itu. Nah, ini classroom. Ya, ini juga nanti bisa kita download. Your classroom class, post, submission, and roster. Nah, ini bisa, kalau misalnya Bapak Ibu mengendaki mendownload juga tinggal diklik seperti ini. Lalu selanjutnya, nih, tadi saya mencari yang Google Drive karena kebetulan data yang ada di akun Dami yang saya gunakan ini adalah yang ada hanya di Google Drive. Nah, ini Google Drive ketemu. Oke, jadi nanti saya akan mendemokan cara mendownload data di Google Drive. Kalau misalkan Bapak Ibu ada Google Foto, nah ini ada Google Foto, nanti tinggal dicek aja dicentang. Maka nanti Bapak Ibu akan mendownload juga file-file foto yang ada di Google Foto. Dan seterusnya nanti sesuai dengan layanan Google yang selama ini Bapak Ibu sudah manfaatkan. Ya, layanan Google yang ada di akun UI tentunya ya. Karena ini kebetulan yang saya demokan dan akan kita backup adalah akun Google yang di akun UI. Ya, ini jadi banyak sekali beberapa layanan yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa pilih untuk di backup. Nah, ini termasuk ada YouTube. Nah, oke. Tadi saya berarti memilih dua. Yang pertama Google Foto, yang kedua adalah Google Drive. Ya. Karena berdasarkan informasi yang ini tadi sebenarnya yang ada hanya Google Drive saja. Oke, baik. Setelah pilihan layanan Google apa yang mau kita backup, selanjutnya adalah kita klik tombol next. Next. Oke. Nah, ini ada pilihan delivery method, send download link via email. Jadi nanti link downloadnya akan dikirim ke email kita. Ya, nanti akan dikirim. Nah, frekuensinya ini export one, sekali export atau jadi ini bisa ini ya apa namanya bisa juga kita ekspor dengan pilihan waktu ya. Jadi setiap 2 bulan nanti diekspor dan sebagainya. Kalau misalkan nanti kita pengen hanya sekali ini prosesnya ya, kita pilih yang export one. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memilih jenis tipe hasil downloadnya. Karena nanti ini banyak file, maka nanti file yang mau di backup itu akan di zip dulu atau dikompres. Ya. Nah, ini ada pilihan apakah mau tipe zip atau TGZ ya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih. Kalau misalkan yang familiar dengan format zip ya, nanti bisa pilih yang zip. Nah, selanjutnya adalah zip file can be open on almost any computer ya. Kalau dengan zip. Nah, terus selanjutnya adalah kalau nanti untuk file-file yang mau misalkan ini setelah di zip, nanti dia akan di split juga ya, mau di split. Di split itu nanti dipecah, misalkan data kita kebetulan misalkan 100 giga. Nah, maka nanti akan di split karena tidak bisa 100 giga menjadi satu file zip ya. Jadi dikompres, tetapi dia tidak bisa menjadi satu file zip yang utuh, tetapi dia nanti akan dipecah-pecah. Nah, ini untuk satu file zip-nya maksimal dari 50 giga. Jadi nanti ada kalau kita misalkan punya 100 GB dan kita pilih opsi 50 GB, maka nanti hasilnya adalah kita akan dikirimi 2 link file zip yang masing-masing 50 GB. Tapi kalau ternyata file kita 80 ya tetap 2 nanti, satunya 50, nanti satunya yang 30 GB. Nah, pemilihan ukuran ini tentunya nanti kita juga harus mempertimbangkan besaran koneksi yang kita gunakan untuk mendownload. Ini perlu Bapak Ibu pahami.
semakin besar ukuran file yang kita download, itu tentunya akan memakan kuota dan waktu yang lebih lama. Tergantung nanti koneksi yang kita gunakan. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan koneksi di kantor, ya saya kira nanti bisa relatif aman gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan koneksi di rumah, ya, contoh misalkan saya menggunakan IndiHome di rumah. Kalau misalkan saya dapat layanan IndiHome 20 MB, itu kan kita bisa mengecek saat kita mendownload itu berapa sih speed testnya nanti bisa kita lihat. Kalau ternyata misalkan katakanlah 20 MB, kita download ukuran 1 GB ya, nanti kan tinggal dibagi saja. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan. Oke, misalkan ini untuk keperluan uji coba saya pilih yang 1 GB saja. Nah, oke ya, kalau sudah, jadi opsinya hanya ini saja. Sekali lagi saya ulang, langkah pertama kita memilih apa namanya tadi, jenis produk yang mau di-download apa. Kemudian yang kedua adalah kita memilih apa namanya metode dan juga ukuran file ya, tipe file yang mau kita download. Nah, lalu kita klik create export. Oke, export progress. Nah, ini ada informasi this process can take a long time, possible hours a day. Jadi nanti proses kompresnya ini tergantung jumlah data yang mau kita backup. Ya, sekali lagi, jadi nah ini karena yang saya demokan ini hanya 106 MB, cepat sekali. Tadi saya juga pilih ukuran yang 1 GB untuk kompresinya. Nah, nanti ini tinggal kita download. Atau nanti kita bisa juga cek di email, ya. Ini email. Nah, ini kita dapat notif email dari Google Takeout. Jadi kita dapat notif email juga yang berisi link untuk downloadnya. Nah, tetapi perlu Bapak Ibu pahami dan perlu Bapak Ibu ketahui, hasil kita memilih pengaturan di Google Takeout dan sudah dikompres menjadi file yang bisa di-download tadi, dia ada limitasi waktu. Jadi kita bisa membaca di email ini bahwasanya proses kita tadi memilih file yang mau di-download, kemudian tipe filenya apa, itu ada batasan waktu sampai ini 24 Juni. Nah, artinya nanti kita bisa mempertimbangkan, berarti kalau 24 sekarang tanggal 17, jadi 1 pekan ya, 1 pekan batasan link download ini aktif. Artinya kalau setelah lewat tanggal 24 link downloadnya ini sudah tidak aktif, artinya nanti kita kalau ingin mendownload harus membuat membuat proses pengaturan yang baru di Google Takeout-nya tadi. Baik, ini nanti bisa kita mulai download. Oh, ini sudah proses download nih. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa melihat di ini ya. Ya, ini yang saya lingkari ini adalah proses downloadnya. Jadi kalau misalkan tadi kita memilih nih, kita tadi memilih ukuran seberapa banyak atau seberapa besar file yang mau kita download. Nah, itu nanti bisa kita lihat di sini. Kalau misalkan kita tadi memilih 10 GB atau 1 GB misalkan, sedangkan file yang kita download ada ukurannya 10 GB, maka nanti ada 10 link di sini. Akan muncul 10 link. Download 1, download kedua, dan ketiga, seterusnya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu mendownload satu persatu. Baik, jadi itu cara menggunakan Google Takeout. Oke, maaf, ada satu tambahan sedikit terkait dengan Google Takeout. Jadi kalau menggunakan Google Takeout ini, kita tidak bisa memilih memilih file mana yang mau kita download. Jadi dia gelondongan. Misalkan di drive kita ada banyak file, ada beberapa jenis file. Nah, kalau misalkan kita pilihnya dengan opsi menggunakan Google Takeout, maka nanti yang kita download ya semua drive itu. Karena kalau misalkan kita pilih Google Drive, maka semua isi drive itu yang akan di-download. Kita tidak bisa memilih. Jadi semua storage di Google Drive itu akan di-download semua. Nah, nanti kalau Bapak Ibu hanya memilih file-file tertentu yang ingin di-download, nah nanti ada beberapa metode lain yang mungkin setelah ini akan kita contohkan kembali. Nah, ini contoh proses download yang sedang saya lakukan ini karena kecepatan downloadnya agak lambat. Ini mungkin nanti, jadi sekali lagi, proses download ini akan tergantung dari kecepatan internet yang kita gunakan. Ya. Semakin besar file yang di-download dan
semakin cepat internetnya, maka nanti proses downloadnya juga akan lebih cepat. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah menggunakan Google Drive Desktop. Baik. Jadi Bapak Ibu nanti selain menggunakan Google Takeout, kita juga bisa mendownload secara manual file-file yang ada di Google Drive. Nah, sebenarnya kalau cara simpelnya ya seperti ini. Misalkan ini saya ada beberapa file di Google Drive, ingin saya download, misalkan filenya sedikit, ya udah tinggal di ini aja. Klik kanan, nanti ada download. Ini juga sebenarnya caranya sama, ya, metodenya sama. Ini ada beberapa pilihan. Kalau misalkan nanti yang Bapak Ibu ingin download ada berupa folder, ya nanti tinggal diklikkan aja foldernya, lalu kemudian klik download ya. Jadi prinsipnya kalau ingin mendownload ya cara seperti itu. Nah, di samping dengan metode seperti klik kanan download atau mungkin nanti diseleksi, select berapa file secara bersamaan atau mungkin beberapa file Bapak Ibu bisa pilih. Nanti tinggal kita manfaatkan fitur lain namanya Google Drive Desktop. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendownload ini ya, Google Drive Desktop. Kita pakai keyword ini saja. Oke, nanti Bapak Ibu bisa milih ini ya, download Google Drive, kemudian nanti ya download Drive for Desktop. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal download. Ini ada ukurannya 227 MB. Nah, intinya nanti adalah setelah Bapak Ibu selesai mendownload, ini adalah diinstal. Oke, untuk menghemat, ini karena saya sudah ada yang terdownload. Ini nanti mungkin ini saya skip saja, gitu. Saya pause. Intinya nanti setelah ini di-download, file ini diinstal ya, diinstal. Ini formatnya exe. Kalau mungkin nanti Bapak Ibu menggunakan sistem operasi selain Windows, karena kebetulan saya menggunakan Windows 10. Jika Bapak Ibu menggunakan operating system lain kayak Mac misalkan, atau mungkin menggunakan Chrome OS, atau mungkin nanti menggunakan Linux dan sebagainya, nanti bisa dicari Google Drive yang sesuai dengan operating system yang Bapak Ibu gunakan. Nah, setelah Google Drive nanti berhasil di-download dan diinstal, ada icon Google Drive yang hasil instalasi. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sini. Nah, ini posisi awal setelah kita install seperti ini. Oke, kalau hilang, nah ini. Jadi kalau kita menjalankan Google Drive hasil instalasi, dan seperti ini. Kita akan diarahkan atau ditunjukkan halaman awal Google Drive. Nanti kita sign in with browser, kita akan diarahkan ke halaman login, ya, nanti dengan akun Bapak Ibu sendiri. Ya, pilih sign in, ya, sukses. Jadi kita berhasil login. Nah, kita nanti bisa cek kembali di pojok kanan bawah di taskbar ini. Nah, Google Drive is loading your file. Klik OK. Nah, ini kita klik kanan ya di icon Google. Jadi sekali lagi ini pastikan icon Google-nya sudah tampil di sini. Kalau warnanya sudah cerah, berarti dia sudah berhasil login. Nah, ini ada dua activity dan notification. Ini proses kalau misalkan kita mensinkronisasi data. Nah, kita cek di bagian gear ini, tombol gear atau pengaturan ini. Nanti kita cek di preference. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ini. Kalau misalkan Bapak, jadi langsung saya tunjukkan bagaimana cara misalkan kita ingin mendownload secara keseluruhan di Google Drive kita biar masuk ke local drive. Nanti Bapak Ibu bisa ini. Langsung kita merujuk ke Google Drive ini ya, folder from drive. Nah, ini nanti ada dua opsi di sini ya. Yang pertama ini ya, ada stream file lalu ada mirror file. Jadi ini ada sinkronisasi option. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi, apa perbedaan Google Takeout dan mirror. Jadi kalau Google Takeout itu lebih ke tool cara download, sedangkan kalau mirror itu dia pilihan sinkronisasi. Jadi pilihan sinkronisasi Google Drive ada dua. Ada metode stream, yang kedua adalah mirror file. Nah, jadi kalau stream itu kita bisa nih ya, store all my drive file in the cloud only. Jadi lebih kita meletakkan file-file lokal komputer kita itu ke cloud. Ya.
Jadi nanti kita bisa meletakkan file-file lokal kita ke cloud, dan itu nanti secara storage ya sebenarnya hampir sama sih dengan Mirror. Dia tetap memakan storage di cloud kita ya. Sedangkan kalau yang Mirror, begitu kita pilih Mirror nanti akan muncul opsi ini. Jadi kalau Mirror itu nanti begini, kita akan mengarahkan Google Drive kita itu langsung ada mirror atau semacam cermin ya, duplikasi. Ya, duplikasi dengan apa namanya, storage di lokal kita. Jadi nanti isi di Google Drive kita itu akan tercermin di local drive kita. Makanya nanti begitu kita klik mirror tadi, kita langsung diminta ini mengkonfirmasi lokasi di lokal komputer kita, ya, confirm my drive folder location. Jadi kita diminta memilih lokasi di lokal storage komputer kita. Itu yang dijadikan sebagai cermin atau mirror kopian dari yang ada di Google Drive. Nah, sehingga kalau misalkan Bapak Ibu tadi ya punya data di Google Drive sebesar 40 GB, kemudian nanti Bapak Ibu pilih metode mirror, maka nanti ini akan memilih lokasi dan membutuhkan storage yang sama dengan yang ada di Google Drive. Jadi seperti itu. Nah, ini opsinya dia mengarah ke ini ya, ke folder user default kita. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin memindahkannya ke lokasi lain, tinggal change folder location. Ini saya pilih di. Nah, nanti kita cek dulu storage saya berapa sih. Nah, ini kita cek saja. Nah, kita bisa klik my PC, this PC. Nah, ini. Oh, ternyata folder C saya ini ada 12 free-nya ini ya. Kalau ada apa namanya yang di D 410 GB. Nah, ini kebetulan karena kemarin saya sudah apa namanya mencoba yang ada di akun Google saya yang lain, jadi muncul Google Drive. Oke, untuk keperluan yang dengan akun ini saya coba misalkan saya pilih ke ini mana ya, ke dokumen misalkan. Nah, saya pilih ke dokumen, select folder. Apa ini? This folder has content that will be synced with your My Drive. Jadi ada konfirmasi folder ini akan disinkronisasi dengan di apa namanya di Google Drive. Confirm location, ya save. Ya, butuh di restart. Nah, ini restartnya. Oke. Jadi itu, ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin membackup semua yang ada di Google Drive, nanti bisa paling cepat ya dengan pilih mirror ini ya, pilih mirror. Nah, tadi saya di Google Drive saya ini tadi kan proses reset ini. Tapi Ibu bisa lihat di sini ada proses apa namanya, proses sinkronisasi yang sedang berjalan ya. Jadi tadi saya memilih di My Dokumen di Google Drive saya tadi saya arahkan ini, saya coba jadi klik tombol pengaturan preference, nanti ada ini, nah ini kan tadi mirrornya saya arahkan ke sana. Nanti bisa kita cek coba ya ke My Dokumen saya. Saya tutup dulu My Dokumen. Nah ini bisa kita lihat. Nah, karena dicerminkan ya di mirror, beberapa file yang ada di My Dokumen juga dia akan ini prosesnya seperti ini. Bisa kita cek juga coba kita cek di Google Drive-nya. Nah ini, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini Google Drive saya, My Drive saya. Ini yang semula ini tidak ada file-file ini, file-file yang di My Dokumen saya itu terupload juga. Ini karena saya pilih mirror nih, saya pilih mirror. Jadi baik file-file yang di lokal itu nanti akan disamakan dengan yang di Google Drive. Dan sebaliknya, yang di Google Drive juga akan disamakan dengan yang di lokal. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah dokumen-dokumen yang hasil sinkronisasi mirror saya. Nah, maka nanti saran saya,
kalau nanti misalkan Bapak Ibu ingin melakukan backup seperti ini, nanti sebaiknya saat melakukan pilihan ini, mohon maaf saya kembali ke pengaturan OneDrive, Google Drive-nya, preference, Google Drive. Nah, saat Bapak Ibu pilih yang mirror tadi ya, oke, kita pilih mirror, bentar. Oh, ini add folder, bukan. So, ini saya coba disconnect account dulu, disconnect. Oke, ini saya ulang dari awal di aplikasi Google Drive-nya. Sign in lagi. Ini sambil mengulang kembali. Nanti Bapak Ibu juga bisa mencoba juga. Oke. Kita tunggu sampai proses masih sebentar. Preference. Oke, baik. Nah ini. Coba saya pilih mirror lagi. Nah, ini kan diminta memilih lagi ya, change location, folder location yang mau di mirrorkan. Nah, oke, baik. Ini saya coba membuat folder baru yang kosong ya. Namanya folder backup Google Drive. Nah, misalkan seperti ini. Saya pilih folder ini, select, confirm, save. Sama seperti tadi, minta restart aplikasi Google Drive-nya. Kita tunggu sampai Google Drive aktif lagi, oke. Ini ada processing run, ini ada processing run di sini. Kita bisa cek di sini ya. Tadi saya membuat folder baru, namanya backup Google Drive. Nah, kita lihat. File backup ini kan sekarang langsung terisi ya. Ini kan tadi folder baru. Ini folder baru, tapi begitu saya sinkronkan dengan, saya mirrorkan dengan cloud yang ada di Google Drive, maka folder ini langsung otomatis terisi. Isinya adalah file-file yang ada di Google Drive. Jadi seperti itu. Oke, nah nanti caranya adalah seperti ini. Bapak Ibu bisa membackup. Kalau ingin cara cepat ya seperti ini. Cuma kalau memang ukurannya besar, ya sekali lagi, berarti Bapak Ibu butuh storage lokal yang besar juga. Dan ini nanti juga proses backupnya lama ya, tidak cepat. Sehingga nanti kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan koneksi yang agak lambat, tentunya prosesnya juga lebih lama. Karena dia sama saja seperti mendownload. Oke, baik. Jadi itu secara umum backup yang paling simple ya, menggunakan Google Drive. Dan ini nanti bisa Bapak Ibu coba. Nah, oke. Jadi ini. Nah, kalau pengaturan satunya yang My Laptop ya. My Laptop ini adalah pengaturan untuk mensinkronkan atau apa namanya, membackup lokal kita ke Google Drive. Jadi ini proses yang sebaliknya. Kalau ini lebih ke proses upload. Jadi misalkan ini saya tambah add folder di pengaturan My Laptop. Saya pilih folder D misalkan. Ya. Data kantor sampel ini misalkan, select folder. Ya. Nah, maka nanti folder-folder ini, saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan dulu. Saya punya folder ini di D data kantor sampel ini. Nah, ini saya punya folder 3 ini. Ini kalau misalkan folder ini ingin saya sinkron ke Google Drive. Jadi proses sebaliknya kalau ini, mengupload ke Google Drive. Maka nanti ini, Bapak Ibu klik My Laptop, add folder. Ini tadi ya, pilih foldernya ini, select folder, dan continue. Save. Nah, maka nanti ini folder-folder di sini, misalkan kita membuat dokumen baru di lokal komputer kita simpan di sini, maka dia otomatis akan tersimpan di Google Drive kita. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk keperluan membackup ke lokal, nah kita gunakan yang ini, pilihan Google Drive. Nanti ada 2 opsi, ada stream. Ya, kalau stream itu nanti apa namanya, kita bisa, jadi tidak otomatis kita bisa dokumen-dokumen mana yang mau dipilih. Bisa contohkan yang stream. Coba bisa save. Nah, dia juga butuh restart lagi. Kalau mirroringnya coba kita langsung ke OneDrive,
Bagaimana, Pak? Apakah bisa langsung ke OneDrive? Nah, dari beberapa tool yang saya coba, saya belum menemukan. Tapi tadi Pak Tris menginformasikan ada tool yang berbayar. Nah, ini terus terang belum saya eksplor. Tapi jadi metodenya seperti ini. Kalau oke, ini saya lanjutkan dulu ya. Jadi kan tadi kita sudah berhasil memirrorkan Google Drive saya ke folder apa tadi namanya? Backup Google Drive ini. Nah, ini kan isinya adalah isi yang ada di Google Drive ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini tadi pengaturan di pengaturan di Google Drive yang saya buat tadi kan saya rubah ke stream. Saya rubah ke stream sekarang. Nah, maka nanti ini ya, file-file yang ada di sini, file-file yang ada di backup Google Drive ini simbol sinkronisasinya hilang karena dia tidak otomatis termirror atau tercermin antara lokal komputer dengan yang ada di Google Drive. Nah, tapi kalau ini tadi saya kembalikan ke metode yang mirror lagi, mirror, sync folder, saya tadi mirror ke namanya backup Google Drive, select folder, confirm, save. Ya, dia restart aplikasi Google Drive-nya lagi. Kita tunggu sebentar. Nah ini sudah sampai. Nah ini. Oke, nah ini. Kita bisa lihat Bapak Ibu. Jadi di simbol icon folder-folder ini muncul tanda sudah berhasil tersinkron. Ada centang hijau itu artinya sudah tersinkron. Sehingga nanti bisa kita coba begini. Kita bisa coba. Ini. Oke, kita cek ya Google Drive saya ini. Google Drive saya ada folder-folder ini di My Drive saya. Nah, ini ada file namanya misalnya nih, Cyberlink. Misalkan coba ini saya coba membuat file di sini ya. Saya mencoba membuat file di Google Drive ini. New folder. Coba folder. Oke, ini ada file folder baru namanya coba folder. Nah, di sini misalkan saya membuat file dokumen. Coba dokumen. Oke, karena di Google Drive langsung tersimpan, saya close. Oke, kita lihat sekarang di folder coba folder ini ada file namanya coba. Nah, kita lihat di local drive kita. Nah, di local drive juga otomatis ada folder ini. Coba folder. Ini adalah file yang tadi saya buat di Google folder yang saya buat di Google Drive dan di dalamnya ada file coba. Kenapa ini otomatis ada? Ya karena metode sinkronnya tadi saya pilih mirror. Jadi apa yang ada di Google Drive itu akan otomatis tercermin di local drive kita. Tapi sekali lagi metode mirror ini sangat efektif dan sangat cepat. Hanya saja memang dia membutuhkan storage yang besar yang harus kita siapkan di local drive kita. Nah, selanjutnya ini kita langsung masuk ke materi untuk yang OneDrive ya. Kalau otomatis memang ini jadi begini. Kalau dari pengaturan di sini dari pengaturannya memang belum ada ya. Jadi kalau toolnya Google saya belum menemukan. Tapi sekali lagi ini masih tahap ekspor sehingga nanti bisa jadi yang kami ekspor belum maksimal. Nah, kami juga membuka ruang diskusi dan juga Bapak Ibu silakan bisa menginformasikan kalau nanti Bapak Ibu sudah menemukan tool yang otomatis bisa dari Google Drive ke OneDrive. Nah, tapi tadi Pak Tris dari FH tadi menyampaikan sudah ada toolnya, hanya saja berbayar. Nah, ini mungkin nanti Pak Tris bisa sharing, mungkin nanti bisa kami coba dan nanti kalau setelah kami coba ekspor nanti bisa kami sharingkan ulang ke Bapak Ibu semuanya. Tapi sampai saat ini saya pribadi belum menemukan yang ini, yang otomatis dari Google Drive ke OneDrive. Nah, sehingga metodenya kalau dari ini ingin dimasukkan ke OneDrive bagaimana? Nah, hasil mirror ini nanti begini. Oke, ini kita cukupkan dulu yang Google Drive. Kita lanjut ke yang OneDrive. Jadi cara menggunakan OneDrive, Bapak Ibu tinggal login ke office.ui.ac.id. Ini kita sudah beralih ke materi yang OneDrive ya.
Misalnya ini saya pakai akun milik saya sendiri. Baik, nah ini kita mulai beralih ke materi yang OneDrive. Oke, nah OneDrive ini sekali lagi adalah layanan yang diberikan oleh Microsoft hasil kita berlangganan Office 365. Jadi untuk Bapak Ibu dosen, defaultnya sudah otomatis bisa login ke sini. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang staff atau tendik, nanti bagi yang belum memiliki akses ke office.ui.id, nanti bisa mengajukan ya ke kami di IT support, atau nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat layanan daftar layanan ini ada di websitenya BSI. Nanti ada link untuk pengajuan lisensi Office bagi Bapak Ibu staff, karena memang Bapak Ibu staff belum otomatis akunnya aktif di office.ui. Tapi kalau untuk Bapak Ibu dosen, insya Allah sudah otomatis tersinkron ke sana, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengecek. Ya. Tetapi kalau ternyata belum, nanti bisa diinformasikan ke kami untuk kami bantu melisensikan juga. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi layanan dari Office itu kan banyak sekali, ada Outlook, Word, PowerPoint. Saya kira kalau Word, Excel, PowerPoint ini kan sudah umum ya, karena sudah kita biasa gunakan keseharian di aplikasi desktop kita. Nah, ini salah satunya nanti ada OneDrive. Kalau kita klik OneDrive, ya secara umum nanti hampir sama seperti dengan Google Drive. Oke, jadi nanti seperti ini. Ini yang versi website ya, versi menggunakan browser. Nah, nanti Bapak Ibu juga seperti halnya yang Google Drive tadi, untuk OneDrive ini nanti kita juga bisa mendownload aplikasi OneDrive yang berupa aplikasi. Kalau Bapak Ibu ingin mengupload secara manual ya, sebenarnya kalau sama seperti Google Drive, kalau ingin upload ya tinggal klik tombol upload, file atau folder, pilih, nanti yang tadi saya punya ini ya, punya folder ini hasil backup yang Google Drive tadi. Misalkan saya ini ada folder upload, mau saya upload, misalkan apa ya, yang kira-kira ukurannya kecil. Nah, tadi yang coba folder ini tadi. Ini mau saya upload. Ya, pilih foldernya, lalu klik upload. Upload one file to the site. Oke. Oke, nah ini coba folder sudah masuk ke OneDrive saya. Ini cara yang manual. Jadi kita tinggal ya seperti halnya kita menggunakan Google Drive, kita bisa mengupload secara manual. Baik itu berupa file ataupun folder. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memilih. Ini kalau menggunakan OneDrive yang via browser, ya metodenya hampir sama dengan kalau kita menggunakan Google Drive. Jadi tinggal kalau misalnya mau upload ya tinggal upload, pilih file atau folder. Oke, nah selanjutnya kalau kita misalkan ingin menginstal aplikasi OneDrive yang berupa aplikasi, sama halnya kita tadi menginstal Google Drive yang desktop, nanti Bapak Ibu bisa ini ada pilihan ini ya. Get the OneDrive apps di sebelah kiri bawah tampilan OneDrive Bapak Ibu. Nanti tinggal diklik, nanti kita diarahkan ke proses download untuk mendownload aplikasi OneDrive yang versi desktop. Ini opsi bahasa saja. Nah, nanti tinggal di-download. Nah, ini ada proses downloadnya sebesar 46 MB. Nah, sama seperti yang Google Drive tadi, setelah proses download selesai, Ibu Bapak tinggal menginstal aplikasi OneDrive tersebut. Setelah nanti terinstall, hasilnya adalah dia akan muncul di ini saya sudah menginstal bukan ya. Bisa start, saya ketikkan OneDrive. Nah, ini ada OneDrive. Jadi aplikasinya kalau sudah terinstall akan muncul seperti ini. Nah, ini ada setup OneDrive. Jadi ini kalau Bapak Ibu sudah menginstal dan dijalankan seperti ini, tinggal Bapak Ibu masukkan email akun OneDrive kita. Jadi akun OneDrive kita adalah menggunakan akun UII. Jadi kita isikan dengan nomor induk ya. Jadi mengisikannya bukan yang alias, jadi harus dengan nomor induk karena akun UI kita, akun resminya kan sebenarnya akun email dan nomor induk. Atau kalau misalkan ini mau sudah pernah ya tinggal sign in aja. Sign in. Ya, sign in.
Oke, kita dibawa ke halaman login SSO lagi, kita isikan nomor induk. Oke. Ya, your OneDrive folder. Nah, ini sama seperti halnya Google Drive tadi, saat kita sudah berhasil login ke OneDrive, kita juga diminta apa namanya, memilih folder OneDrive kita ya. Defaultnya dia mengarah ke sini, say user OneDrive. Kita bisa memilih ya, kita bisa memilih. Nah, misalkan ini langsung saya arahkan ini. Tadi kan saya sudah punya folder hasil backup dari Google Drive. Ini namanya backup Google Drive. Jadi saya pilih ini, klik. Nah, tadi OneDrive saya ini langsung saya arahkan ke file yang di backup Google Drive. Saya select, next. Oke, proses. Nah, ini ada informasi bahwasanya ya select the folder will sync in OneDrive. Dan seterusnya, ini ada tambahan apa kita ingin backup yang ada di desktop, dokumen, ini desktop kita, desktop saya ada 30 MB, di folder dokumen saya ada 6,4 GB, lalu di picture ada 6 MB. Karena ini kebetulan untuk contoh saja ini saya tidak pilih ya, biar nanti mempercepat proses. Desktop juga tidak usah, ini saya uncheck semua. Tapi kalau sekiranya Bapak Ibu juga ingin membackup yang ada di My Document, ya tinggal pilih aja. Ini My Document yang di lokal ya, lokal PC kita. Atau ini saya skip. Ya, next. Share file and folder. Ya, ini ada informasi bahwasanya ya secara umum sama dengan Google Drive ya. Apakah kita mau share yang hanya di online saja, apakah yang di device juga mau di-share, atau mungkin dua-duanya, dan bisa dipilih. Ini hanya informasi ya. Get mobile apps ini kalau Bapak Ibu ingin menginstal OneDrive yang di aplikasi mobile. Ya, ini saya lihat saja. Ya, open my drive folder. Nah. Oke, sekarang kita langsung diarahkan ke ini. Tadi kan saya sudah punya ini ya. Saya sudah punya folder namanya ini, Google Drive, backup Google Drive. Nah, di dalamnya itu ada ini, OneDrive Universitas Islam Indonesia. Oke. Ini karena kebetulan saya kemarin sudah pernah mengupload ke sini. Ini sudah ada isinya. Jadi ini akan sama isinya dengan yang ada di sini nih. Ini di OneDrive saya yang di browser. Coba folder. Ini yang di OneDrive ini, jadi yang mana foldernya? Nah ini yang OneDrive ini. Nah ini juga sama, ada coba folder. Ini kalau di lokal ini saya hapus, coba folder ini saya hapus ya. Ayo want to delete? Yes. Kita cek yang di cloud. Hilang nggak ya? Cari tes dulu. Nah, yang di cloud juga hilang. Jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah berarti kita sudah punya dua sinkronisasi. Yang pertama adalah sinkronisasi dari Google Drive ke lokal. Ya, ini saya buka Google Drive saya. Maaf, ke folder Windows Explorer saya. Nah, kita sudah punya dua sinkronisasi. Yang pertama, hasil sinkronisasi dari Google Drive ke lokal yang masuk ke backup folder ini. Ini adalah file-file yang ada di Google Drive saya, yang ada di Google Drive yang sudah tersinkron ke OneDrive, ke lokal komputer saya. Di samping itu, saya juga sudah punya satu folder tambahan yang dia tersinkron ke OneDrive. Nah, foldernya tadi saya arahkan ke sini. Jadi saya arahkan ke sini, dia membuat subfolder namanya OneDrive Universitas Islam Indonesia. Nah, isinya ini. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin memindahkan file-file yang ada di Google Drive ke OneDrive, Bapak Ibu sebenarnya tinggal memindahin aja, memindah file-file ini, pindah ke sini. Oke, contoh ya, contoh. Nah tadi ada ini, ada coba folder tadi ini. Ini coba folder ini saya coba cut nih, saya coba cut atau copy dulu deh, copy, saya masukkan ke OneDrive, saya paste di sini. Nah, berarti coba folder ini sudah ada di OneDrive. Kita cek di yang cloud,
apakah sudah masuk? Coba folder. Refresh dulu. Nah, folder coba folder sudah masuk ke OneDrive. Artinya apa namanya? Folder coba folder ini sekarang sudah ada dua, satu di Google Drive yang tercermin di lokal dan satunya ada di OneDrive yang ada di sini. Nah, sekarang kita coba menghapus yang ada di Google Drive. Jadi file coba folder mau saya hapus dari Google Drive saya. Google Drive, nah, saya kurangi. Nah ini kan saya punya dari Google Drive ini ya. Ini saya hapus di sini. Saya remove to trash. Oke, kita cek di lokal ini. Kita refresh. Ini tadi stream atau mirror ya? Saya lupa. Bentar, pengaturan Google Drive-nya saya cek lagi. Apakah stream atau mirror ya? Oh, mirror. Oke, aman. Ya, mirror. Memang saya buat mirror ya. Nah, ini coba. File folder coba drive sekarang sudah hilang. Dari dia proses sinkron ya. Kenapa hilang? Yang di lokal drive saya ya karena tadi yang di Google Drive itu sudah saya hapus. Nah, sekarang saya punya folder coba drive yang ada di sini. OneDrive ini. Nah, saya coba folder ini masih ada di OneDrive. Jadi caranya seperti itu, mekanisme cara mensinkronkan dari Google Drive ke local drive kita, kemudian dari Google Drive ke OneDrive. Jadi ini memang masih agak manual, sehingga kalau misalkan Bapak Ibu punya banyak file atau banyak folder yang ada di Google Drive dan ukurannya besar, ya sekali lagi ini tentunya membutuhkan proses yang lama. Makanya ini masih ada setengah bulan ke depan, sebelum 1 Juli mungkin nanti Bapak Ibu bisa mulai memilih file-file apa yang mungkin nanti yang akan di-download atau di-backup ke local drive. Bapak Ibu, jadi mungkin itu sedikit contoh yang bisa kami sampaikan terkait dengan backup. Dan sekali lagi ini masih manual. Nah, tadi ada pertanyaan, ya tadi juga Pak Tes juga sudah menyampaikan ada tool tapi berbayar. Nah, mungkin nanti sekali lagi saya akan mencoba mencari informasi lain juga ke Pak Tris, tapi yang ada saran dengan aplikasi yang berbayar akan kami coba ekspor terlebih dahulu. Nanti setelah kita coba ekspor, yang siapa tahu lebih otomatis dari Google Drive langsung ke OneDrive, jadi tidak perlu ke lokal dulu. Nanti setelah nanti kami eksplorasi bisa kami share ulang di forum-forum UI Akademi selanjutnya. Baik, demikian Bapak Ibu, sambil kami buka pertanyaan kembali. Ya, mungkin saya baca di kolom chat dulu, nggih. Mohon maaf, saya buka di kolom chat dulu. Oke, ini izin bertanya, saya punya akun Microsoft bawaan laptop dan saya bisa laptop untuk OneDrive-nya. Bagaimana cara mengganti akun? Jadi untuk melepaskan akun OneDrive bawaan kita beli laptop biasanya ada otomatis, misalkan dari tokonya ditautkan ke akun OneDrive ya. Nanti bisa di ini ya, Bapak Ibu bisa lihat icon OneDrive yang ada di pojok kanan bawah. Nanti di klik kanan, pilih pengaturan, ada setting, nanti ada account. Nah, nanti tinggal di ini aja, unlink this PC. Dengan unlink this PC, maka nanti akun OneDrive-nya kan kebetulan saya tertaut ke akun UI saya 05124. Nah, nanti kalau misalkan akun luar ya tinggal nanti di unlink, maka otomatis akan lepas. Nanti setelah di unlink, nanti saya demokan lagi aja, unlink account. Ya nanti tinggal ini. Nah, ini kan ada pilihan sign in lagi. Nah, nanti tinggal masukkan akunnya, akun UI kita, sign in. Nah, seperti tadi. Oh tadi, tadi saya memilih foldernya tadi ya. Belum saya uncheck. Jadi caranya seperti itu. Tinggal di unlink nanti ditautkan ulang. Dari Ibu Desi Rahmawati izin bertanya, backup dari Google Drive ke OneDrive dari Google File Stream, copy paste ke OneDrive UI bagaimana? Copy paste-nya caranya tadi nggih. Caranya jadi prinsipnya begini. Copy paste-nya intinya begini. Kita sudah punya
folder yang ditautkan ke Google Drive dan folder yang ditautkan ke apa namanya ke OneDrive. Ya, tapi nanti yang di copy adalah yang di ini. Kan folder yang di tadi kan saya punya folder yang ini yang tertaut ke OneDrive, ke Google Drive. Nah, ini nanti tinggal copy paste tadi. Copy di sini. Nah, pastanya nanti di ini di Google Drive apa namanya di OneDrive ini. Jadi caranya seperti itu copy pastanya. Jadi bukan copy paste secara manual gitu ya. Perlu ada suatu trik yang sudah disampaikan oleh Pak Endro barusan. Jadi copy pastanya bukan copy paste dari ini ya, dari misalkan kita membuka OneDrive. Nah, copy paste di sini copy ke apa namanya? Copy itu. Nah, ini copy itu-nya kan nggak ada. Copy itu ke Google Drive-nya tidak ada. Oke, baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Opsinya tetap ke OneDrive. Oke, baik. Ada pertanyaan lain. Bentar. Baik, ini ada yang resen dari akun atas nama Mainur Vitasari. Monggo silakan, open mic. Baik, Assalamualaikum Mas Endro. Ya, waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Mas, menyambung pertanyaannya Mas Rashid Kendana ya kalau nggak salah. Tadi kalau OneDrive bersama itu kan akan mengurangi storage. Nah Ya. itu cara ngeceknya gimana ya Mas untuk yang ownernya itu. Yang kedua, itu kemarin saya udah coba copy cut folder yang ada di Google Drive ke OneDrive. Itu udah terpindah Mas, cuman ketika saya cek di Google Drive itu kok storage-nya nggak berkurang gitu. Apakah memang harus menghapus dulu yang ada di tong sampah ya Mas? Ya gitu aja matur suwun. Jadi kalau kita sudah menghapus yang di Google Drive, kok storage-nya tidak berkurang? Nah, jadi ini guys, harusnya kan kalau kita hapus di sini berkurang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menghapus misalkan ini ya, saya hapus folder ini, saya remove. Setiap kita remove kan ada opsi nih, Samsung will delete it forever after 30 days. Jadi dia move-nya move ke trash dulu. Tetapi dia butuh 30 hari di trash baru dia akan dihapus secara permanen. Sehingga kalau kita ingin mempercepat proses penghapusan dan mengurangi storage, ya nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini, trash ini. Ini ada folder trash, nah ini adalah folder-folder yang sudah kita hapus. Nah, dengan kita menghapus di sini nanti storage drive kita akan berkurang. Nah, selanjutnya terkait dengan apa namanya yang di share drive tadi nggih, untuk mengetahui ownernya, ini saya tunjukkan yang sebentar. Saya coba buka share Google Drive akun saya, ada share drive. Share drive. Oke, ini ada beberapa folder share drive yang saya miliki. Misalkan contoh ini ada UI admisi. Oke. Ini saya pengen mengecek. Ini miliknya siapa sih file ini? Nah, ini bisa kita cek misalkan ini ya, file ini. Kita coba, ini ada tombol informasi. Diklik information-nya. Nah, ini bisa kita lihat ini, kreatornya ini. Ini ada kreator, artinya dia ownernya. Nah, jadi nanti folder ini akan, atau file atau folder itu akan terlihat, dia ownernya siapa. Nah, jadi seperti cara kita mengecek itu miliknya siapa sih file atau folder yang ada di, ya sebenarnya tidak hanya di share drive saja, di drive kita secara umum juga sama. Kita untuk mengecek itu file punya siapa, nanti bisa dicek di apa namanya di bagian informasi dari file itu, nanti bisa kita cek di sini. Ini ownernya atau kreatornya siapa nanti bisa cek di sini. Makatan mungkin semoga bisa menjawab. Ada yang lain? Atas nama Bapak Gangsar Witoyo untuk pertanyaannya, silakan Bapak. Untuk yang sudah terlanjur datanya di Google Drive, itu kan kalau saya dengar kabar itu dibatasi nih 20 GB kalau nggak salah. Padahal kalau misalnya lebih dari itu
Nah, nanti dampaknya seperti apa? Apakah dari Google secara otomatis nanti menghapus semua, atau nanti ada sistem yang membatasi itu? Maksudnya masif data-data yang tidak dihapus. Oke, baik. Pak Besar nih. Jadi begini Pak, terkait pembatasan yang nanti dilakukan oleh Google, misalkan begini, kita sudah memiliki katakanlah 100 GB ya di Google Drive kita. Kemudian ternyata dari Google ada limitasi 80 GB. Nah, nanti bagaimana nasib 20 GB data kita yang ada di Google Drive? Jadi secara umum sebenarnya data kita masih aman. Ya, jadi perlu Bapak Ibu pahami, pembatasan ini adalah pembatasan storage. Sehingga kalau misalkan nanti ada over kuota yang sudah kita miliki di Google Storage ini, secara umum data ini masih ada. Hanya saja nanti layanan Google kita itu tidak bisa menerima data baru. Contoh begini, kita menerima email itu kan misalkan ada attachment ya, ada attachment. Nah, itu kan sebenarnya dia juga memiliki storage, memiliki kapasitas data yang dikirimkan, dan itu akan misalkan masuk ke email kita, atau misalkan kita mau mengupload data baru ke Google Drive. Nah, maka nanti kalau akun Google kita sudah terlimit, maka itu tidak bisa masuk. Termasuk email tadi nggih, email tadi kalau misalkan ternyata Google kita sudah masuk, sudah full, maka nanti kita tidak bisa menerima email atau ke-reject ya. Jadi dari pengirimnya tadi itu akan ke-reject. Kita tidak bisa menerima email. Nah, ini nanti tentunya akan berdampak pada kerja kita ya, karena ternyata data-data yang baru tidak bisa masuk. Makanya nanti kami sarankan sekali lagi bagi Bapak Ibu semuanya untuk mulai mendownload beberapa file-file yang yang memang dirasa penting, itu nanti bisa di-download ke local drive dan selanjutnya nanti bisa dipindahkan ke OneDrive. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada dua tipe data, ada yang cold drive, ada yang hot drive. Kalau yang cold yang sifatnya arsip sudah jarang dibuka, pindahkan saja ke OneDrive karena kita punya 1 terabyte di sana. Jangan nanti kalau yang memang data-data masih dinamis, masih sering kita buka, sering kita pakai, dan itu juga kebetulan misalkan berkaitan dengan sistem layanan yang biasa kita gunakan di Google, di layanan Google kayak misalkan AutoCred dan sebagainya, itu mungkin nanti masih bisa kita biarkan di Google Drive. Tapi nanti data-data yang sifatnya arsip, yang sudah jarang kita manfaatkan, itu nanti bisa kita download ke lokal, baru kita pindahkan ke OneDrive. Jadi sekali lagi, data sebenarnya masih aman, hanya saja memang kita tidak akan bisa menerima inputan data baru, termasuk juga kita tidak bisa menerima email. Demikian Pak Dasar jawaban dari saya. Terima kasih Bapak. Berikutnya kepada Ibu Sugini, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya begini. Dalam proses sedang berjalan kan kita tidak tahu saat ini kita sudah sampai kapasitas seberapa. Sehingga untuk angka keamanannya itu apakah hanya 80 GB itu atau ada angka keamanan yang harus di bawahnya? Untuk cadangan tiba-tiba kita dapat kiriman terus gitu kan. Itu berapa persen harus di bawah untuk keamanan? Oke, baik Ibu. Baik Bu Sugini, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi angka 80 GB tadi adalah maksimal yang sudah kita limit. Artinya nanti kalau kita perlu berapa sih yang kosong di Google Drive kita ya, itu nanti tentunya kita bisa memperkirakan sendiri. Kira-kira dari dokumen yang misalkan ada orang ngirim email dengan attachment sebesar 1 GB misalkan. Tapi kan kalau email Google sendiri, kita tidak bisa meng-attach email lebih dari 25 MB. Biasanya kalau email dengan attachment lebih dari 25 MB itu akan otomatis terkirim ke Google Drive. Nah, ini nanti tentunya kita yang habit kita dalam harian dalam melakukan atau menggunakan Google ini bagaimana, apakah kita sering menerima email besar atau tidak. Jadi nanti tentunya seberapa yang mau kita jadikan ruang kosong di Google Drive ya tentunya nanti sesuai dengan kebutuhan saja itu. Sehingga nanti kalau misalkan Ibu sekiranya sering menerima email-email besar ya sebaiknya nanti memang
perlu ada alokasi space kosong yang banyak di Google Drive kita. Misalkan kalau email itu sebenarnya kalau hanya teks kecil ya, tapi kalau biasanya ada apa namanya, ada attachment yang berupa file-file itu nanti mungkin yang besar. Nah, ini juga sebagai salah satu trik ya, mungkin bagi Bapak Ibu dosen terutama mungkin yang seringkali menerima tugas mahasiswa yang misalkan mahasiswa diminta mengirimkan video profile ataupun tugas yang bentuknya seperti audio video. Nah, ini nanti bisa disiasati begini. Kalau misalkan dia berupa video, mungkin nanti mahasiswa bisa juga diarahkan menggunakan YouTube ya, channel YouTube. Jadi nanti mereka mengupload ke channel YouTube mereka, misalkan yang dikirimkan ke pihak dosen selaku yang yang menilai nanti bagaimana videonya atau audionya, nanti bisa dikirimkan link saja. Jadi kita menerima link, saat kita membuka link tersebut nanti diarahkan bisa ke YouTube atau mungkin ke layanan yang lain. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang selama ini juga sering mengajar dengan misalkan mode video atau audio, kalau Bapak Ibu dosen nanti juga bisa memanfaatkan layanan Panopto. Jadi layanan Panopto itu kan bisa dimanfaatkan juga untuk sharing audio dan video. Jika nanti itu juga saya kira bisa mengurangi beban yang selama ini hanya dimasukkan ke Google Drive. Demikian Bu Sugini, semoga bisa menjawab. Yes, selanjutnya yang di kolom chat, setelah tanggal itu data yang berlebih, apakah otomatis terhapus? Saya kira tadi sudah terjawab. Jadi yang berlebih tidak terhapus, tetapi memang tetap kami sarankan untuk di backup. Karena kita juga tidak bisa memprediksi kebijakan dari Google selanjutnya ya. Mungkin saat ini baru sebatas masih aman, tapi bisa dipastikan setelah 1 Juli masih aman. Jadi yang setelah over kuota, hanya kita mentok di storage yang bisa kita gunakan, selebihnya adalah ya tetap ada, tetapi saran kami tetap Bapak Ibu untuk mendownloadnya, terutama data-data yang penting. Sebagai informasi juga, nanti di Google Drive atau yang selama ini Bapak Ibu memanfaatkan fitur otomatis sinkron dari perangkat baik laptop ataupun komputer secara otomatis ke cloud Google, itu nanti juga perlu dicek. Karena seperti yang kemarin di Google Drive saya, ini kemarin saya cek ternyata saya banyak sekali rekaman-rekaman Zoom yang selama ini sudah berlangsung sekian tahun yang lalu. Karena dulu setelah kebetulan saya jadi host, saya download ke lokal komputer. Nah, kebetulan folder yang saya gunakan untuk menyimpan itu masuk ke pilihan folder yang otomatis tersinkron ke Google Drive. Nah, itu ternyata file-file video hasil recording itu masuk ke sana. Nah, ini nanti tentunya akan, karena video ukurannya besar, itu yang membuat Google Drive kita cepat over quota. Nah, setelah saya petani kemarin ternyata itu tadi banyak dokumen yang berupa video yang sebenarnya sudah tidak kami atau saya gunakan, itu nanti dihapus, ternyata juga banyak mengurangi space storage yang digunakan. Nah, ini selanjutnya Pak Hilal, bila data di Google Drive masih kurang dari 8 GB, berarti tidak harus pindah ke data ke OneDrive. Nah, ini opsional Pak. Jadi intinya begini, Google Drive yang kita berikan saat ini hanya dibatasi 80 GB, dan kita memberikan opsi tambahan, layanan tambahan, yaitu namanya OneDrive. Yang ini kita nanti akan mendapatkan setiap akun itu 1 TB atau 1000 GB. Nah, nanti opsional aja. Kalau memang Bapak merasa karena datanya kecil, jarang ada transaksi atau kiriman data besar, ya saya kira aman-aman saja kalau masih tetap menggunakan Google Drive. Tapi kalau nanti misalkan ada data-data yang sifatnya penting tetapi jarang diakses dan selama ini ada di Google Drive, mungkin nanti perlu dipertimbangkan untuk dipindahkan ke OneDrive. Demikian. Lanjut ke dari Pak Rahmat Miftahul Habib. Kalau share file tidak ada notif email kok ini? Ya, karena OneDrive ini ya, jadi kalau kita share menggunakan layanan OneDrive ini perlu Bapak Ibu ketahui ini adalah layanan dari Microsoft. Ini layanan dari Microsoft yang kita dapatkan hasil dari kita berlangganan Office 365. Sehingga nanti notif, kalau kita Google Drive itu kan kita share email atau share drive, kita membuat kalender itu kan masuknya ke email kita ada notifnya. Karena email kita adalah email Google. Jadi kebetulan kita menggunakan OneDrive yang dia beda perusahaan ya, penyedia cloud storage-nya ya, dia tidak ada notif.
dari ini akun atas nama Timi Silak. Apakah data di Google Desktop yang sinkron dengan Google Drive juga akan hilang? Jadi sekali lagi data tidak hilang. Data tidak hilang, hanya saja kita tidak bisa menerima layanan dari Google. Jadi kayak email tadi akan ke reject dan lain sebagainya. Jadi kalau over kuota nanti adalah kita akan tidak bisa memanfaatkan layanan Google. Ini seperti itu. Dari Ernita Raharja, ini jika OneDrive sudah sinkron dengan local drive, apakah artinya kita harus menyediakan space pada local drive? Ini nanti tinggal metodenya ya. Metodenya nanti, jadi sebenarnya kalau di sama halnya seperti Google ya. Google itu metode penyimpanannya kan ada dua. Ada namanya stream, ada mirror. Kalau stream itu nanti hanya akan tersimpan di Google atau di cloud saja. Tapi kalau mirror, nah itu nanti ada duplikasi. Sehingga nanti bisa kita pilih ya. Jadi bisa kita pilih. Nanti akan coba kita demokan juga. Oke, baik. Saya kira yang di kolom chat sudah cukup. Mungkin saya buka 2 pertanyaan untuk yang raise hand. Monggo silakan. Baik, untuk Bapak Trisna, bisa dimulai untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Selamat siang, Mas Hendro. Ya, selamat siang, Pak Tris. Saya ada pertanyaan ini ya. Jadi kalau data kita udah banyak di Google Cloud, kemudian kan alternatifnya ke OneDrive ya. Ada enggak metode pemindahan filenya itu dari Google Drive ke OneDrive, tapi cloud to cloud gitu loh. Jadi enggak perlu harus di-download dulu di lokal, kemudian dari lokal di-upload ke OneDrive gitu loh. Itu yang pertama ya. Kemudian kan di situ di tempatnya Google itu ada namanya Google Takeout. Apakah nanti juga akan didemokan Google Takeout supaya teman-teman juga lebih paham gitu tentang proses pemindahan data tersebut. Yang ketiga ini berkaitan dengan akun fakultas. Jadi akun fakultas kalau di Google Drive sudah ada ya. Tetapi apakah nanti di OneDrive akun fakultas juga mendapatkan fasilitas tersebut gitu? Terima kasih Mas Hendro. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Tris atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan tool otomatis nih. Tool otomatis yang bisa mensinkronkan storage Google ke OneDrive. Jadi terus terang kami memang kemarin mencoba mencari Pak, tapi sampai saat ini kami belum menemukan. Jadi dari beberapa hasil kami googling kemarin belum menemukan tool yang sifatnya otomatis bisa mensinkron dari Google Storage ya, Google Cloud Storage ke OneDrive. Nah, mungkin nanti malah bagi Bapak Ibu ini karena sifatnya ini kan sharing ya. Nanti mungkin dari Bapak Ibu yang mungkin sudah menemukan gitu. Karena terus terang kami juga informasi dari Google kemarin sifatnya memang mendadak sekali gitu. Dan makanya segera kami informasikan ke Bapak Ibu semuanya. Sehingga nanti kalau ada dari Bapak Ibu yang sudah mulai mengeksplor dan menemukan ada tool, karena kemarin dari beberapa hari yang lalu saya coba yang berbayar pun belum ada. Jadi dari info yang ada di websitenya atau help-nya Microsoft itu juga tetap dari lokal, jadi source-nya dari lokal. Kalau yang dari Google Drive kami belum menemukan. Tapi sekali lagi bagi Bapak Ibu mungkin ya tentunya ke depan mesti ada ya, namanya teknologi tentunya mungkin ada perkembangan. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah pernah menemukan dan mungkin mencoba atau belum mencoba tapi sudah menemukan, mungkin nanti bisa sekaligus diinformasikan. Kalau mungkin Pak Tes nanti juga menemukan, bisa diinformasikan, siapa tahu nanti bisa kita ekspor, nanti mungkin bisa kita sharingkan lagi ke di forum uji akademik selanjutnya. Begitu Pak Tris. Kemudian terkait dengan Google Takeout ya nanti ini akan kita demokan Pak. Nanti setelah sesi tanya jawab ini akan kita demokan bagaimana menggunakan Google Takeout, kemudian menggunakan OneDrive, Google Drive yang desktop ya, yang nanti bisa kita set dengan stream ataupun mirror, lalu kemudian nanti bagaimana cara kita menggunakan yang OneDrive. Kemudian untuk Google layanan OneDrive yang untuk akun unit, ya ini nanti dari obrolan yang kemarin coba saya tanyakan ke pimpinan, memang opsi untuk layanan di unit ini memang tetap kita berikan Pak untuk OneDrive ini. Ya, tapi memang nanti ya karena sifatnya
kan mungkin nanti perlu ada juga, karena memang terus terang selama ini banyak sekali request akun-akun unit, akun Google Unit, tetapi banyak yang belum dimanfaatkan atau mungkin hanya sekedar merequest tapi tidak pernah dimanfaatkan. Ini mungkin kita perlu ada ada seleksi lagi ya, perlu ada mapping lagi terkait dengan akun-akun unit yang mungkin selama ini tidak aktif. Mungkin demikian Pak Tris. Oke, bisa dilanjut ke Mas Rosi, monggo Mas Rosi. Sorry Mas Hendro, saya nambahin. Yang tadi nomor 1 itu sudah ada tuh toolnya, cuma bayar gitu loh. Oke, ya. Ya, makasih. Ya itu Pak. Memang kemarin yang kami coba cari memang yang free Pak, karena ya dan kalau yang bayar mungkin nanti juga bisa diinfo Pak. Mungkin siapa tahu bisa kita ekspor dan siapa tahu ada berbayar yang bisa kita gunakan atau kita sharing untuk digunakan bersama-sama. Siapa tahu nanti bisa kita manfaatkan bareng. Nanti mungkin Pak Tris bisa menginfokan untuk kami coba ekspor ya Pak Tris. Ya, terima kasih Mas Hendro. Ya, sami-sami Pak Tris. Selanjutnya Mas Rosi. Mau tanya terkait drive team Mas Hendro. Drive team drive. Itu apakah terhitung 80 giga terkait yang drive tadi? Atau bagaimana kalau misalnya itu terhitung, apakah itu pembuat drive team yang jadi terhitung kuotanya atau semua tim atau bagaimana? Terus yang kedua, layanan ini, drive ini dan juga OneDrive nanti itu sampai kapan? Misalnya suatu saat kita pensiun, itu apakah masih bisa mengakses atau sudah terputus? Oke, baik. Terkait dengan tim drive, jadi nanti dari beberapa referensi yang saya baca, jadi untuk Google Drive secara umum itu nanti storage itu akan melekat kepada pemilik file. Jadi kalau misalkan di tim drive itu kan kita misalkan saya membuat tim drive. Nah, yang berkontribusi mengisi kan kadang-kadang tidak hanya saya sebagai manajer dari tim drive-nya gitu, atau sebagai owner, tapi kan nanti biasanya ada orang lain yang juga mengupload ke sana. Nah, itu nanti secara storage dia akan melekat ke ownernya, ke owner file-file tersebut. Ya, jadi melekat ke owner. Sehingga nanti yang yang akan terbaca ya storage dari si ownernya ini. Kemudian untuk OneDrive apakah akan diberikan untuk misalkan setelah pensiun dan lain sebagainya? Kebijakannya adalah layanan cloud storage ya, baik nanti Google, kemudian nanti untuk yang OneDrive ini hanya diberikan ke pegawai atau staf dosen aktif, sedangkan mahasiswa yang mahasiswa aktif. Jadi kalau nanti seperti alumni itu nanti selama ini ya kalau yang alumni kebijakannya kita berikan hanya email saja. Kalau untuk Google Drive-nya sudah tidak bisa. Termasuk juga nanti untuk Microsoft ya, karena layanan Microsoft juga hanya kita berikan ke staf dan dosen aktif. Demikian Mas Rosi. Mau tanya lagi yang terkait drive team tadi Mas. Kalau ini saya lihat salah satu drive team itu kapasitasnya sudah 200 giga. Itu salah satu drive team. Ada banyak drive team. Kalau dengan 80 giga itu tadi gimana ya? Kayak sangat kecil ya. Dan satu drive team saja saya lihat kapasitasnya 200 giga. Kalau sekian banyak drive team itu walaupun dipindah ke OneDrive untuk yang hot data itu juga sepertinya yang berjalan itu agak sulit ya. Ya, maksudnya secara kapasitas tidak mencukupi atau gimana? Iya, untuk yang data berjalan itu. Ya, ya ini nanti memang ya perlu ada strategi, ya mungkin nanti perlu strategi khusus karena yang jelas begini, kita hanya diberikan per akun itu adalah 88 giga, sedangkan nanti kalau OneDrive kita akan menerima 1 terabyte atau 1000 gigabyte. Nah, nanti kalau misalkan ternyata data-data yang kita gunakan kalau lebih dari itu ya mungkin nanti bisa disiasati, entah nanti bisa membeli hard disk eksternal atau bagaimana. Ya tentunya itu adalah sebuah karena untuk mendukung layanan ya bagaimana nanti kita bisa mengadakan storage tambahan. Tapi kalau secara kebijakan yang diberikan sampai saat ini untuk Google tetap kita berikan 80 GB per akun,
dan untuk untuk OneDrive adalah 1 terabyte. Kalau 1 terabyte dari OneDrive ini memang sudah kebijakan dari Microsoft-nya. Demikian. Oke, apakah datanya sudah di take out tetapi belum sempat terdownload? Masih ada di Google Drive. Sepertinya ini hanya ini ya Pak ya. Hanya kita download saja. Apabila data tidak kita hapus, maka otomatis tetap masih ada di drive kita. Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita mendownload menggunakan Google Takeout, jadi Google Takeout ini hanya untuk memanage file untuk kita download, tetapi secara file data itu di storage Google itu masih ada. Jika nanti Bapak Ibu setelah memastikan file-file yang di-download itu sudah berhasil di-download ke local storage, maka nanti Bapak Ibu bisa menghapus yang ada di di Google Drive-nya. Atau misalkan Bapak Ibu mendownload ya di Google Foto, nanti di Google Foto bisa dihapus seperti itu. Boleh tanya, Pak? Ya, monggo Ibu. Pak, kalau misalnya kita punya lab gadgetnya nggak hanya 1 ya, itu mirrornya bisa berapa gadget? Misalnya punya laptopnya 2, bisa. Jadi kalau misalkan Ibu tadi menggunakan 2 perangkat laptop yang sama, kemudian 2 laptop tapi akun Google-nya sama, nanti Ibu cukup salah satu saja. Nah, nanti Ibu tinggal memilih perangkat mana yang sekiranya yang storage lokalnya besar. Nah, Ibu nanti bisa milih. Nah, jadi nanti seperti itu, Bu. Jadi kalau apakah nanti mau di backup satu ya opsional saja, Bu. Kalau misalkan nanti Ibu punya ada laptop yang storage-nya besar, ya pilih saja yang storage lokalnya masih tersisa banyak yang di situ. Demikian Ibu. Saya kira cukup untuk pemaparan yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi ini adalah teknis cara kita membackup dari Google Drive ke local storage dan juga nanti kita sinkronisasi ulang ke OneDrive. Dan sekali lagi ini masih caranya semi manual ya. Artinya kita harus mendownload ke lokal, baru kita upload ulang ke OneDrive. Nah, tadi dari Pak Tris menginformasikan sudah ada tool yang bisa otomatis dari Google Drive ke OneDrive, hanya saja berbayar. Nah, ini mungkin nanti akan coba kami explore lagi karena terus terang namanya tool itu di internet banyak sekali, dan kebetulan saat kami sebelum pelatihan ini kami mencoba belum menemukan, sehingga nanti kalau sudah kami menemukan beberapa tool, insya Allah akan kami explore terlebih dahulu, kami pelajari, nanti begitu sudah kami pahami mungkin akan kami open lagi di sesi UI Academy selanjutnya yang semoga nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya juga. Saya kira demikian Ibu Bapak yang saya hormati, dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Ibu Bapak meluangkan waktu untuk mengikuti UI Academy pada kali ini. Dan sekali lagi kami mengingatkan bahwasanya pembatasan untuk Google Drive adalah pada 1 Juli, sehingga kami sarankan Bapak Ibu untuk segera mendownloadnya atau membackup ke local drive ataupun nanti dilanjutkan dengan melanjutkan backup ke OneDrive. Demikian saya kira cukup dari saya. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.